Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Islam, yakni beliau Muhammad Ainul Yakin. Salam perkenalan, nama saya Muhammad Amar Abdillah. Saya dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Dasar Pendidikan Islam. Tugasnya yaitu membuat PPT dan mempresentasikannya. Judul PPT kami yaitu Konsep Guru dalam Pendidikan Islam, Perspektif Al-Quran dan Pandangan menurut para ahli. Di sini saya dari kelompok 1 presentasi sendirian dikarenakan teman saya berhalangan, jadi saya presentasi sendirian. Langsung saja ke pembahasan. Langsung saja ke pembahasan bab yang pertama, yaitu A. Pengertian guru dalam perspektif pendidikan agama Islam. Pendidik atau guru dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di PPT kami juga menyantumkan beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu pendidik atau guru menurut Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. Guru atau pendidik agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya subbab yang kedua yaitu peran dan kedudukan guru dalam pendidikan Islam. Guru dalam pendidikan Islam memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tapi juga sebagai pembimbing, pembina akhlak dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan guru sangat mulia dalam Islam karena mereka berperan sebagai pewaris tugas para nabi, yaitu mendidik umat dan menyebarkan kebaikan serta ilmu pengetahuan. Guru juga memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga kuat secara moral dan spiritual. Selanjutnya subbab yang ketiga yaitu syarat-syarat pendidik dalam pendidikan Islam. Adapun syarat-syarat pendidik atau guru yang utama dan harus ada dalam pendidikan Islam adalah yang pertama yaitu muslim atau muslimah, yang kedua berakhlakul karimah, yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani, yang keempat mampu atau kompeten baik penguasaan materi maupun metode, yang kelima yaitu peduli terhadap murid dan lingkungan, yang keenam yaitu memiliki sikap terbuka terhadap ijtihad dan lain-lain. Dan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, syarat pendidik antara lain pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya subbab yang terakhir yaitu tantangan guru dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi dan informasi digital, dan yang kedua yaitu tuntutan profesionalisme dan kompetensi guru, yang ketiga yaitu krisis moral dan spiritual peserta didik, yang keempat yaitu kesejahteraan dan dukungan terhadap guru masih rendah, yang kelima konflik nilai antara pendidikan Islam dan sistem sekuler. Pembahasan selanjutnya yaitu B. Istilah dan peran pendidik menurut perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa istilah yang menggambarkan pengertian pendidik. Yang pertama yaitu istilah mu'allim, seorang yang menguasai dan mampu mengembangkannya serta menjelaskan fungsi ilmu dalam kehidupan dengan dimensi teoritis dan praktis. Yang kedua yaitu istilah murabbi, pendidik yang mengatur dan membina potensi kreatif peserta didik untuk pengelolaan sumber daya alam yang bermanfaat bagi diri dan makhluk sekitar.
Yang ketiga yaitu mudarris, pendidik yang menciptakan suasana pembelajaran yang dialogis dan dinamis serta mendorong peserta didik untuk belajar mandiri. Yang keempat yaitu mursyid, pendidik yang menjadi sosok sentral bagi peserta didik, memiliki wibawa, mengamalkan ilmu secara konsisten dan menjadi tempat konsultasi bagi mereka. Yang kelima yaitu muzaki, pendidik yang menjaga hati dan berusaha menjauhi sifat-sifat negatif sambil membantu peserta didik menjaga potensi suci mereka. Secara keseluruhan, pendidik adalah individu yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kepada orang lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu C. Pandangan menurut para ahli tentang guru dalam pendidikan Islam. Pandangan yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Beliau menjelaskan konsep dan peran guru dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Minhaj al-Abidin, namun tidak merujuk pada hadis secara langsung, melainkan pada prinsip-prinsip etika dan akhlak mulia yang ia syariatkan dari Al-Quran dan Sunnah, yang kemudian dikembangkan menjadi tuntunan bagi guru dan murid. Beberapa poin penting adalah bahwa guru harus ikhlas, berakhlak mulia, mengamalkan ilmunya, menjadi teladan, menyayangi murid, dan senantiasa belajar. Selanjutnya yang kedua yaitu menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, guru memiliki peran penting dalam membentuk akhlak dan kecerdasan intelektual siswa. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa sosial peserta didik. Guru harus memahami tingkat perkembangan murid dan penyampaian ilmu secara bertahap agar pembelajaran tidak membebani dan tetap efektif. Baginya proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi psikologis siswa, bukan memaksa dengan cara kekerasan. Yang ketiga yaitu pandangan ahli kontemporer. Dalam pandangan kontemporer, guru tidak hanya sebagai penyampai informasi, tapi juga sebagai pembentuk nilai dan karakter. Guru harus menanamkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, akhlak mulia, dan kesadaran sosial. Pendidikan modern seringkali menekankan aspek kognitif, namun pendidikan Islam menyeimbangkan antara ilmu, iman, dan akhlak. Guru masa kini dituntut untuk melek teknologi, namun tetap mempertahankan identitas keislaman dan moralitas dalam mengajar. Pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Guru dalam pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting kan teman-teman. Guru bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembimbing akhlak, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Al-Quran menggambarkan guru dengan istilah mu'allim, murabbi, mudarris, mursyid, dan muzaki yang menunjukkan dimensi luas peran seorang pendidik. Para ahli seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun menekankan bahwa guru harus ikhlas, berakhlak mulia, menyesuaikan metode dengan perkembangan murid, serta berfungsi membentuk akhlak dan intelektual. Di era modern, guru dipandang sebagai agen penyampai informasi, tapi juga dipandang sebagai pembentuk nilai dan karakter. Dengan tanggung jawab menanamkan nilai keislaman, membentuk karakter, dan menguasai teknologi tanpa kehilangan jati diri moral dan spiritual. Meski menghadapi tantangan seperti perkembangan teknologi, krisis moral, dan rendahnya kesejahteraan, guru tetap menempati kedudukan mulia sebagai penerus misi kenabian dalam membina generasi yang cerdas, beriman, dan berakhlak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau pembahasan yang kurang jelas ataupun yang menurut Anda bahkan salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.